Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citra Negara, kembali lagi di Ngopi, ngobrol perihal Islam menjelang berbuka puasa. Bersama saya Hanifah Humaira Afan dari kelas 11 MPLB 2 sebagai host pada hari ini. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Kira-kira siapa ya bintang tamu pada hari ini? Yaps, betul sekali. Bintang tamu pada hari ini adalah Bapak Ustadz Rustandi MPDI. Halo Bapak, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hanifah baik. Oke Bapak, kira-kira di episode kali ini Bapak akan menyampaikan materi apa nih Pak? Bismillah, insyaallah dalam kegiatan ngopi untuk serial hari ini saya akan membahas tentang mukjizat Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini adalah mukjizat yang realistis. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ahlal Qur'an binuri ma'rifatihi tanwira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan dalam kegiatan Ngopi Citra Negara akan membahas bagaimana sesuatu mukjizat yang diberikan kepada umatnya, warisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, begitu masih dirasakan manfaatnya sampai detik ini, yakni Kalamullahul Azim, Al-Quran yang mulia ini menyimpan mukjizat sampai kapanpun. Gitu Hanifah. Oke Bapak, kira-kira kenapa sih Al-Quran itu disebut sebagai mukjizat yang realistis? Al-Quran kenapa dibilang sebagai mukjizat realistis? Karena apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini pasti terbukti dan nyata. Contohnya, orang yang berperilaku baik di dunia, maka dia akan mendapatkan kebaikan pula sewaktu dia berada di dunia. Itu akan mendapatkan nilai-nilai yang kontan, imbal balik yang reward yang nyata pada dunia juga. Dan sebaliknya, orang yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam mukjizat tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan kebinasaan atau hal-hal yang mencelakakan pada dirinya sendiri. Punishment-nya sudah jelas di situ. Oke, berarti kita itu harus melakukan peraturan-peraturan yang ada di dalam Al-Quran supaya kita hidupnya bisa selamat, mungkin begitu ya Pak? Betul. Jadi apa yang menjadi tuntunan di dalam Al-Quran itu adalah hal-hal yang menjuruskan kepada kebaikan, kemaslahatan waktu hidupnya di dunia, dan apalagi menuju kehidupan yang abadi kelak nanti di akhirat. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat yang diberikan untuk mengatur pola kehidupan di dunia. Kalau dia ingin selamat di dunia hingga sampai kelak ke akhirat, maka ikutilah aturan-aturan yang dalam Al-Quran tersebut. Oke, kira-kira apakah ada perilaku yang diwariskan oleh Rasul kepada umatnya, dan jika ada, apakah perilaku tersebut? Al-Quranul Karim adalah sifatnya perilakunya Rasul. Pernah dulu istrinya Rasul, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ditanya oleh sahabat, kalaupun wahai pengen tahu sahabat atau akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Ada yang nanya, akhlak Rasul itu seperti apa tih? Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Itu artinya apa? Kalau kita pengen mendapatkan, mencontoh perilaku yang ada pada Al-Quran, salah satu contohnya adalah
berperilaku jujur. Jujur adalah saripati, esensi yang ada pada Al-Quran. Kejujuran ini sangat penting. Langkah awal menuju orang mendapatkan kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Itu dimulai dari perilaku yang jujur. Oke, kalau bukti mukjizat sendiri itu apa sih Pak? Buktinya, kita dalam kehidupan sehari-hari, orang yang jujur, yang tidak jujur aja, contoh ya, mukjizat itu. Karena tadi sudah sebutkan, akhlak Rasul ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini menjadi mukjizat yang begitu mulia. Rasul sendiri berperilakunya seperti Al-Quran, yakni perilaku jujur. Dan jujur juga diperintahkan di dalam Al-Quran. Kita menemukan orang yang jujur dalam kehidupan sehari seperti ini. Ketika kita mendapatkan seorang penjual buah. Buahnya bagus-bagus. Menurut kita, itu harga buahnya tidak akan jauh dari 25.000 misalkan. Atau 20.000 antara sekian gitu. Contoh buah jeruk lah. Buah jeruk itu, ini bagus nih, indah. Biasa kita beli 25.000. Oke, kata abang, ini berapa nih jeruk? 25.000. Kita beli sekilo. Sekilo berapa gram? Hanifah? 1.000 gram. Oke, kita beli 1.000 gram. Kita bayar 25.000. Karena kita tertarik dan minat dengan barang tersebut. Pas sampai rumah, kita timbang ulang, penasaran. Perasaan ini beratnya nggak sampai sekilo dah. Kebetulan kita di rumah punya timbangan digital juga. Kita timbang dengan timbangan yang tidak direka-reka dan kita tidak rubah keberadaannya. Setelah diangkat, ditimbang buah tersebut, ternyata hanya 800 gram atau lebih dikit. Apa yang kita rasakan sebagai pembeli? Kecewa sih pastinya. Akan mendapatkan rasa kecewa berat. Kita sudah suka sama jeruknya, udah bagus, namun pas ditimbang tidak sesuai dengan seharusnya. Penjual yang seperti itu, ketika kita sudah mengetahui orang tersebut sudah tidak berperilaku jujur, apakah kita akan beli lagi berikutnya? Tidak, siapa yang rugi? Penjual tersebut. Penjual tersebut rugi. Kita sendiri ngedumel. Rugi ternyata bertemu dengan orang yang tidak jujur itu. Berikutnya, kalau ketahuan orang tersebut tidak jujur, maka dia tidak akan didatangin oleh para pelanggan berikutnya. Sebaliknya, apa yang kita rasakan ketika kita membeli jeruk yang bagus, harganya sesuai, beratnya 1 kilo 1.000 gram. Ketika si penjual bilang menimbangnya, bang ini 1.030 gram, ada lebih nih. Bahkan yang baik itu sampai 1.100 gram. Sampai segitunya dia mau ngasih. Bang ini ada lebihnya, nggak apa-apa, silahkan ambil aja, halal. Atau sebaliknya Hanifah beli, Neng Hanifah nggak apa-apa, karena Neng Hanifah cantik katanya, si abangnya suka, dikasih misalkan. Ini ada sedikit, bukan karena suka dan nggak suka, memang dasarnya penjual ini jujur. Ada lebih memberikan dari timbangan seharusnya 1.000 gram, dia tambahin lebih 50 gram, 40 gram, bahkan sampai 100 gram, dia bilang halal. Apa yang kita rasakan ketika ada penjual selain dia menjual dengan kejujurannya, bahkan dia berani memberi kita lebih dari itu? Senang sih pastinya. Pasti orang yang membeli akan merasa senang, dan suatu saat nanti ketika kita membutuhkan buah-buahan yang lain, bukan hanya jeruk, mangga, melon, stroberi, bahkan jenis yang lain pun, kita ngebakalan kemana lagi kita mencari tempat buah? Ke tempat penjual yang jujur, itulah yang akan kita tuju. Itulah bukti bahwa perilaku mukjizat Rasul yang dalam Al-Quran ini, ketika kita menemukan orang yang tidak jujur, kerugian pun akan nyata didapatkan oleh dia. Sebaliknya, ketika orang berperilaku jujur, manfaat kejujuran tersebut di dunia akan dia rasakan pula. Begitu, Hanifah.
Oke teman-teman, jadi kita itu di dunia harus bersikap jujur nih teman-teman. Oke Bapak, kira-kira apa sih perbedaan mukjizat pada Al-Quran dan pada nabi-nabi yang lain? Oke, mukjizat Al-Quran yang diberikan kepada Rasul ini jelas-jelas realistis, terbukti, nyata, dan empiris. Berbeda dengan nabi yang lain. Ketika Nabi Muhammad meninggalkan perilaku-perilaku yang baik dan dilaksanakan, dia akan mendapatkan kebaikan. Sedangkan mukjizat yang diterima oleh nabi-nabi sebelumnya itu berbeda, hanya dialami oleh nabi tersebut. Contoh Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Logikanya orang yang terbakar, tersentuh api, pasti kulitnya akan terasa panas. Saking membaraknya, manusia yang tersentuh kulit minimal gosong bekas. Tapi dengan izin Allah, mukjizat yang diterima oleh Nabi Ibrahim, panas tidak mampu menyentuh kulitnya. Karena izin Allah. Begitupun dengan Nabi Musa. Dengan tongkatnya mampu membelah lautan. Coba kalau kita punya tongkat, pengen membelah lautan, dikepuk-kepuk tuh ke lautan, kira-kira bagaimana? Tidak bisa. Tidak akan bisa, karena mukjizat itu hanya diberikan kepada Nabi Musa ketika itu. Itulah bedanya. Tapi Al-Quran yang sampai detik ini berlaku, apabila dilakukan oleh umatnya, maka pasti hikmahnya, fadilahnya, keutamaannya akan dirasakan oleh umat yang melaksanakannya. Begitu. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya perbedaan mukjizat pada Al-Quran dan nabi-nabi yang lain adalah mukjizat pada Al-Quran itu bisa terjadi kepada kita umatnya ya Bapak. Betul. Sedangkan mukjizat pada nabi-nabi itu bisa terjadi pada nabi itu tersendiri. Betul, tidak bisa dilaksanakan atau dinikmati oleh umatnya. Begitu. Dari pembahasan materi kita dari awal sampai sekarang, kira-kira ada nggak nih Pak pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan siaran ini? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Alaikum bis-sadaqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa berperilaku jujur, karena sungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 2682 dan pada kitab Hadis Al-Bukhari pada nomor 59. Ini adalah pesan yang ingin saya sampaikan. Kalau kita sebagai umat baginda Rasul yang senantiasa kita dambakan, kita harapkan dan ingin kemaslahatan dunia hingga akhirat, lakukan perbuatan yang namanya jujur. Karena kejujuran akan membawa kemaslahatan dan ketenangan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan ketakwaan kita semakin meningkat, iman kita begitu kuat, sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa. Begitu Hanifah. Oke Bapak. Oke teman-teman, itu dia materi yang ada pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Episode Ngopi pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya Hanifah Humaira Afan izin pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.